Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Setiawan, NIM 202410102001 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3 praktikum Pandas. Sebelum kita mengerjakan soalnya, kita disarankan untuk menginput dataset terlebih dahulu. Dan untuk datasetnya yang digunakan adalah dataset iris.csv dan dataset iristesting.csv. Kita langsung saja masuk ke pembahasan soal. Berikut merupakan tampilan dari data yang sudah saya masukkan di sini, iris.csv sama iristesting.csv. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Di sini masukkan iris.csv ke data frame. Jadi untuk langkah yang pertama kita import library-nya dulu pada Pandas ASPD terlebih dahulu, di mana Pandas itu merupakan library dari bahasa pemrograman Python. Kemudian kita buat variabel df sama dengan pd.read_csv. Kita masukkan nama filenya, di mana filenya yaitu iris.csv. Kemudian kita print dengan menggunakan perintah df, di mana df ini berfungsi untuk memanggil data dari file iris.csv. Ya, langsung saja kita eksekusi dan outputnya yang dihasilkan akan seperti ini. Berikut merupakan output yang dihasilkan. Ada spal length, spal width, petal length, petal width, dan variasi. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max, sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0, min 1, v baru atau v lama, vmin atau vmax, vmin, v baru sama dengan nilai data di suatu sel setelah normalisasi, v lama sama dengan nilai data asli sebelum normalisasi, vmax sama dengan nilai max dari kolom data tersebut, vmin sama dengan nilai min dari kolom data tersebut. Oke, untuk langkah yang pertama kita import library-nya Pandas seperti biasa. Kemudian kita buat fungsinya yaitu def normalisasi atribut underscore class, di mana atribut underscore class ini merupakan atribut dari dataset yaitu dataset iris.csv. Setelah itu kita buat rumusnya yaitu return kita masukkan atributnya. Untuk atributnya ada spal length, spal width, petal length, dan petal width. Dan hasilnya seperti ini. Langsung saja kita jalankan. Dan hasilnya seperti ini, di mana sudah terdapat spal length, spal width, petal length, petal width, dan variasinya. Di mana variasinya itu ada setosa, versicolor, virginica, dan indeksnya dimulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke 149. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal yang ketiga, cari sentroid dari data yang telah dinormalisasi. Sentroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Kita buat dulu variabel atributnya, yaitu ada sentroid underscore setosa underscore iris, koma, sentroid underscore versicolor underscore iris, dan sentroid underscore virginica underscore iris. Kemudian kita menggunakan df.log dengan perintah df.log df variety sama dengan setosa min, maksudnya yaitu kelas atau variasinya dari setosa itu kita rata-ratakan. Untuk kelas versicolor dan virginica
juga sama, tapi yang diganti hanya pada nama kelasnya saja. Kemudian kita print menggunakan perintah print centroid, controid, dan centroid virginica. Centroid versi color juga. Kemudian format di sini kita diminta untuk memasukkan variabel atributnya yang tadi. Kemudian langsung saja kita jalankan. Nah, di sini dan hasilnya seperti ini. Ini merupakan centroid dari masing-masing atribut, di mana sudah terdapat centroid sentosa, centroid versi color, dan centroid virginica. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 4, yaitu masukkan iris testing.csv ke data frame, normalisasikan iris testing.csv menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Oke, langsung saja kita ke penjelasannya. Jadi caranya sama kayak soal sebelumnya. Yang pertama kita lakukan dulu read.csv. Kita masukkan filenya dengan nama file iris testing.csv. Kemudian kita buat perintah df testing. Setelah itu kita normalisasikan menggunakan cara yang sama seperti soal nomor 2 tadi dengan rumus min-max, di mana parameternya yaitu data 1. Kemudian kita masukkan semua atributnya, lalu kita eksekusi dan hasilnya akan seperti ini. Saja kita jalankan. Nah, hasilnya akan seperti ini, di mana sudah terdapat atribut atau data yang telah dinormalisasikan, termasuk spalength, spalwidth, petalength, petalwidth, dan variasi. Oke, kita ke soal nomor 5. Prediksilah kelas data di iris testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing.csv ke centroid masing-masing kelas di iris menggunakan Euclidean distance. Oke, langsung saja. Jadi kita import library pandasnya as, pd, dan di sini kita juga menggunakan library numpy. Kemudian kita read dulu dataset iris testingnya. Kemudian kita buat atribut di mana variabel atribut ini isinya atribut yang ada di datasetnya. Ada spalength, spalwidth, petalength, dan petalwidth. Untuk kemudian kita buat fungsinya yaitu function normalisasi dengan menggunakan parameter atribut iris testing. Kita masukkan rumus yang sama seperti soal sebelumnya. Kemudian untuk yang kedua kita juga melakukan normalisasi lagi pada dataset iris testing. Kita masukkan variabelnya sama seperti yang normalisasi pada dataset sebelumnya. Yang membedakan hanya pada perintah df dengan perintah df testing. Kemudian kita buat function Euclidean, di mana function Euclidean ini untuk menghitung Euclidean distance-nya dengan memiliki parameter data ke dan data frame. Untuk yang pertama kita buat variabel x berfungsi untuk menampung variatinya. Kemudian untuk variabel y merupakan array kosong untuk menampung data dari variabel a nantinya. Kemudian kita buat juga variabel hasil di mana hasilnya masih non. Ini. Kemudian kita lakukan looping untuk memasukkan variabel a ke variabel y dengan perintah for I
in X, di mana kelas sama dengan df variety sama dengan ke I, jadi kelasnya ini kita rata-ratakan. Kemudian kita buat variabel test sama dengan data frame.ilog data ke 0 sampai 4, dikarenakan atributnya atau kelasnya ada 3, maka yang diambil itu mulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke 3. Kemudian untuk variabel A itu untuk menghitung Euclidean-nya, dan ini adalah rumusnya. Kemudian hasil dari A kita tambahkan ke variabel yang kita buat tadi. Kemudian kita cek jika min Y sama dengan Y, indeks ke 0. Indeks ke 0 tadi akan setosa, jadi hasilnya setosa. Jadi hasilnya sama dengan setosa, kemudian kita return. Untuk elifnya sama, untuk indeks ke 1 merupakan versi color, kemudian selain ke min 2-nya merupakan variati Virginica, kemudian di return juga hasilnya. Setelah itu kita buat variabel tmp, di mana variabel temp ini untuk menampung hasil dari looping tadi. Kita gunakan looping untuk membandingkan, jika nilainya benar maka ditampung ke variabel temp. Nah, kita langsung eksekusi saja, hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk Euclidean distance ini untuk mengecek apakah ini merupakan kelas apa. Untuk nilai yang false, maka prediksinya salah, dan apabila nilai yang true maka prediksinya benar. Berhubung ini nilainya ada yang false ada yang true juga, maka untuk mengecek nilai dari true dan false ini, dan untuk nilai yang false itu variatinya ada setosa dan versicolor, sedangkan untuk yang true variatinya ada Virginica. Oke, lanjut saja ke soal yang terakhir, soal nomor 6, di mana soal yang nomor 6 ini, hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelas. Nah, setelah kita memprediksi kelas pada soal yang nomor 5 tadi, maka di soal yang ini kita diminta untuk mengecek tanpa mengecek berapa persen akurasinya, dikarenakan tadi nilainya kan ada yang true dan false, maka kita mengecek menggunakan looping. Yang pertama kita buat dulu variabelnya, di mana variabel ada variabel benar dan salah. Kemudian Y sama dengan df testing, variety sama dengan time. Ini merupakan variabel yang ada di nomor 5 tadi. Kemudian kita buat looping for x in df testing.index. Ini. Kemudian kita buat percabangan, di mana kalau y x sama dengan true maka benar plus 1, kalau salah maka plus 1. Kemudian untuk mengecek akurasinya, yaitu menggunakan rumus persen sama dengan benar. Ini rumus persen sama dengan benar dibagi salah plus benar dikali 100. Kemudian di print variabel persennya. Oke, langsung saja kita jalankan, kita eksekusi, dan hasil akurasinya yaitu 33,3% sekian-sekian.
Sekian, terima kasih presentasi dari saya hari ini. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.